الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qul iman wal islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wasyuruhum ala mu'aidin rabbi dillana minka bil khairat ya nasirin bidurika wa badika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله Alhamdulillahil wahidil ahad ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ahyaynaahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'affi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu salat Idul Adha. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai simpanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ibarat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu berselawat beserta salam kita hatur kepada junjungan kita, pemuda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Setiap datang hari raya, baik itu hari Idul Fitri atau Idul Adha, kita kaum muslimin menyambutnya dengan penuh gembira, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh riang gembira. Namun kegembiraan kita, rasa syukur kita bukanlah kita isi dengan mabuk-mabukan atau nyanyian ataupun kepada hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun rasa syukur kita isi dengan mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di masjid, di mushola, di rumah atau di jalan-jalan, kita melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwasanya kita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita sebagai makhluk yang lemah, yang dhaif, yang hina, bahkan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah, pertolongannya untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan hidup kita dari dunia ini sampai akhirat nanti Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemudahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insyaallah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kemarin di bulan Zulhijjah, tanggal 9 bulan Zulhijjah, kaum muslimin berjuta-juta kaum muslimin berkumpul di satu tempat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memberi undangan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan haji. Mereka berkumpul di padang Arafah, yang datang jauh dari berbagai penjuru dunia. Ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada umat manusia untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau berkendara dengan unta-unta yang kurus. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, dari jauh-jauh mereka datang untuk melaksanakan haji. Jemaah sekalian, mereka berkumpul di padang Arafah. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyatnya, presiden dan rakyatnya, antara orang kaya dan orang miskin, orang besar dan orang lemah. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berpakaian yang sama, tujuan yang sama, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, berkumpulnya mereka di padang Arafah itu juga bahwasanya pertanda bahwasanya kita pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam manusia berkumpul sampai zaman akhir, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungan jawaban terhadap apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Maka para jemaah sekalian, mumpung kita masih ada di dunia, mari kita isi kehidupan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah dengan itu kita akan hidup bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari raya Idul Adha juga disebut hari raya Idul Qurban, karena hari ini dan 3 hari ke depannya kita disunahkan, sangat-sangat disunahkan, ditekankan sekali untuk berkorban, untuk menyembelih kambing atau sapi atau unta sebagai sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Karena pada hari itu adalah di mana kita membagikan daging untuk kaum miskin atau du'afa, sehingga mereka bergembira dengan datangnya hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Berbicara masalah hari raya Kurban, berbicara masalah kurban, teringat dua insan manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, putranya kesayangan yang sangat dinantikan. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya, untuk berkorban. Maka Nabi Ismail pun menerima, bahkan menyemangatkan kepada orang tuanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya hendak melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, dengan tulus, dengan benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati mereka kedua, isi hati keduanya, keikhlasan keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kambing yang besar atau kibas yang besar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menggantikan keikhlasan keduanya yaitu dengan seekor kurban, seekor kibas yang besar untuk dijadikan kurban. Maka itulah disyariatkan untuk umat Islam, yaitu untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sungguhnya kami berikan nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhan dan berkorbanlah. Maka itu para jemaah sekalian, bagi kita yang memiliki keluasan harta, memiliki uang yang banyak, rezeki yang banyak, maka laksanakanlah kurban, karena sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau berkorban namun mampu, maka ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar. Di samping naudzubillah akan mewariskan su'ul khatimah, juga Rasul seakan-akan tidak menerima, tidak mengakui sebagai umatnya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempunyai keluasan harta, mempunyai uang yang banyak cukup untuk berkorban, namun dia tidak mau melaksanakan kurban, maka kata Nabi apa? Janganlah dekat-dekat musolah kami, jangan dekat denganku, kata Nabi. Na'udzubillah subhanallah. Maka sekali lagi, siapa yang punya keluasan harta, keluasan rezeki yang banyak, berkorbanlah. Tujuannya adalah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini tidak ada amalan yang sangat cinta Allah Subhanahu wa taala melainkan mengeluarkan darah, mengucurkan darah atau menumpahkan darah. Ma min alam yaman nahar ahaba ila Allah min ilm tadam. Fa innaha tati yaumil qiyamah bi quruniha wa asfariha wa as'ariha. Tidak ada amalan yang lebih Allah suka cintai, Allah cintai pada hari ini, pada hari Idul Adha, mereka menumpahkan darah atau berkorban. Karena sungguh binatang yang disembelih tersebut, binatang yang dikorbankan tersebut akan datang pada hari kiamat lengkap dengan kuku-kukunya, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya. Sungguhnya darah yang mancur yang keluar daripada leher korban-korban tersebut sebelum jatuh ke bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalan-amalan korban tersebut. Allah telah memberikan kepada pahala orang yang berkorban. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang berkorban oleh para sahabatnya, beliau menjawab, sunnah Abdul Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim. Famalana ya fiha ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kembali, apa pahala, apa bagian kita di dalam berkorban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bi kulli syaratin hasanatun. Setiap satu helai rambut satu kebaikan, ya Allah berikan.
Satu helai rambut dari binatang korban tersebut, satu kebaikan yang Allah akan berikan kepadanya, yang orang yang berkorban akan terima pahalanya. Masuk ya Rasulullah, bagaimana bulu yang tebal? Bikuli syartin min as-sub hasanatun. Setiap satu helai rambut daripada bulu yang tebal, satu kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada rezeki yang banyak sehingga kita bisa ikut untuk melaksanakan kurban tahun ini bahkan tahun depan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita dalam syawal afiat. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa guru kita, dosa orang tua kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang terakhir itu Allah matikan kita dalam husnul khatimah, mati wa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, lakum min al-aidin al-faidin wa qurrul fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi muhyil hayat al-karimul jawad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنت كفرت المشركين وعليك كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت وسمع اغفرنا من الآفات والآحات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.